Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-138, 139 dan 140 dari surah An-Nisa yang menerangkan tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang-orang munafik, orang-orang kafir akan dikumpulkan secara bersama-sama di dalam api neraka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka bersama-sama pula ketika di dunia melakukan kekufuran. Kekufuran kepada kebenaran, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah adalah kebenaran, tetapi mereka kufuri. Sudah kita terangkan sebelum ini, makna mengkufuri adalah menutupi kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mereka mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, mengejek ayat-ayat Al-Quran. Mengkufuri maknanya tidak mau memperakuinya sebagai kebenaran, kemudian tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena ayat Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup. Mereka tidak mau menjadikannya sebagai petunjuk dan pedoman. Itu maknanya mengkufuri. Kemudian mengejek, menghina, mengolok-olok. Ini menerangkan bahwasanya mereka memiliki keangkuhan dan kesombongan terhadap kebenaran. Bahkan mereka memiliki kedengkian terhadap kesombongan. Ini lebih buruk lagi, lebih tercela lagi. Orang-orang munafik melakukan perbuatan yang seperti itu. Orang-orang kafir juga melakukan perbuatan yang seperti itu. Itu adalah perbuatan kekufuran. Karena mereka sama-sama melakukan perbuatan yang seperti itu di dunia, maka mereka akan bersama-sama pula menerima azab dan siksaan di neraka jahanam. Kalau disebut mereka akan dikumpulkan bersama-sama kembali di neraka jahanam, bermakna itu adalah ancaman. Dan ancaman ini hendaknya menjadi pengajaran bagi orang-orang beriman. Jangan mengikuti sifat-sifat mereka pula. Sebab apabila mengikuti sifat-sifat mereka, maka akan serupa seperti mereka. Apabila serupa seperti mereka, maka nanti akan bersama dengan mereka pula di dalam neraka jahanam.
Maka ayat ini adalah menjadi pengajaran sekaligus peringatan kepada orang-orang beriman untuk tidak meniru atau mengikuti atau mencontoh sifat orang-orang munafik dan juga sifat orang-orang kafir. Jadi apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kaitannya jelas sekali, bahwasanya ayat sebelum ini menerangkan tentang pentingnya memelihara iman. Allah memerintahkan orang-orang beriman dalam ayat sebelum ini supaya senantiasa tetap beriman kepada Allah, bahkan kalau bisa adalah menguatkan keimanan, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Apa sebab? Sebab iman di dalam hati itu dia tidak tetap. Iman di dalam hati itu dia bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Bertambah dengan bertambahnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, berkurang karena kebodohan, karena kelalaian, karena mungkin terpedaya dan tertipu oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu menjadi lebih kuat, maka iman menjadi lebih lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman supaya tetap menjaga iman, tetap menguatkan iman, menambah iman. Jangan sampai bersama dengan orang-orang munafik, karena nanti akan mengurangi iman, bahkan mungkin akan tercabut iman dari hati. Jangan juga bersama dengan orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir, tidak memiliki keimanan. Maka bersama dengan orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir itu telah menunjukkan kedengkian mereka dengan mengejek dan mengolok-olok Al-Quran, maka akan bisa mencabut keimanan yang ada di dalam hati. Maka antara ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah menerangkan lagi tentang pentingnya menjaga iman, yaitu dengan tidak duduk bersama dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ancaman Allah untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Maka jangan bersama mereka. Apabila bersama dengan mereka, akan bersama mereka pula nanti di dalam neraka jahanam. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu 3 ayat. Yang ketiga-tiga ayat ini adalah pengajaran bagi kita sehingga menjadi lebih berhati-hati ketika menjalani hidup di dunia ini. Karena manusia terbagi 3, seperti yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Kelompok pertama, kelompok orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Kelompok kedua, orang-orang kafir, yaitu di dalam hati kafir kemudian ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan kekafiran yang ada di dalam hati tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang munafik. Di dalam hati ada kekafiran, tetapi tidak ditunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. Mengaku sebagai orang beriman, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir. Nah, kelompok yang 3 ini adalah ada di sepanjang masa. Pada masa dahulu, ketika pada masa Rasulullah ada, ketika pada masa sekarang bersama kita pun juga ada 3 kelompok ini, yaitu kelompok orang-orang munafik dan kelompok orang-orang kafir. Ada bersama dengan orang-orang beriman dan bertakwa. Maka kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Untuk lebih berhati-hati dan berwaspada, kita perlu petunjuk dan pedoman. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini bisa kita jadikan petunjuk dan pedoman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. وقد نزل عليكم في الكتاب
an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah berfirman, Basyiril munafikin, berilah berita gembira kepada orang-orang munafik, bi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, azaban alima, azab yang pedih. Berita gembira tetapi berupa azab yang pedih. Ini apa maknanya? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Alladzina yattakhidhuna al-kafirin, yaitu siapa orang-orang munafik itu? Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman ditinggalkan, orang-orang kafir yang diambil. Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mencari kekuatan pada mereka, pada orang-orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah semuanya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ke atasmu di dalam Alkitab, yaitu di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, bahwasanya apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang-orang kafir, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehinggalah mereka itu memasuki ke dalam pembicaraan yang lainnya, yaitu pembicaraan yang tidak ada olok-olok di dalamnya. Tapi kalau mereka itu dalam pembicaraan mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, tinggalkan majlis itu, tinggalkan tempat berkumpul itu yang dihadiri oleh orang-orang kafir. Innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kamu apabila demikian, maknanya apabila kamu tidak meninggalkan majlis itu dan duduk bersama-sama mereka, sedangkan mereka itu mengingkari dan mengolok-olok ayat Al-Quran, kalau kamu tetap juga bersama mereka, dengan demikian mithluhum, sesungguhnya kamu dengan demikian adalah serupa dengan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqina wal kafirin, mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, fi jahannama jami'a, di dalam neraka jahannam semuanya. Tak begitu susah untuk memahami ayat ini. Ayat ini sangat terang dan sangat jelas sekali, mudah untuk difahami. Kita ulang dari awal ayat. Berilah berita gembira kepada orang-orang munafik, sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman. Apakah mereka mencari kekuatan pada orang-orang kafir itu, padahal sesungguhnya kekuatan itu milik Allah sepenuhnya. Dan sungguh Allah telah menurunkan ke atasmu di dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka jangan kamu duduk bersama mereka yang mengingkari dan mengolok ayat-ayat Allah itu, sehinggalah mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lainnya.
Sesungguhnya kamu kalau demikian, yaitu tidak mau meninggalkan kumpulan orang-orang kafir yang mengingkari dan mengolok-olok ayat Al-Quran, kalau kamu tak mau meninggalkan mereka, maka sesungguhnya kamu adalah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Ringkasan ayat. Sebelum kita pindah ke tafsir, kita berikan dahulu tafsir yang ringkas. Ayat-ayat ini menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Apa ancaman Allah? Ancaman Allah adalah mereka kalau tetap di dalam kemunafikan mereka, kalau tetap di dalam kekufuran mereka terhadap kebenaran, terhadap ayat-ayat Al-Quran, sampai mereka mati, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu ancaman. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah ancaman. Ancaman berguna bagi orang yang ada memiliki rasa takut. Maka akan segera memperbaiki diri. Akan segera beriman kalau kafir. Kemudian akan segera bertaubat apabila beriman. Apabila memang mengaku sebagai orang beriman, kemudian telah melakukan kesilapan, yaitu melakukan perkara yang bisa membawa kepada kemunafikan dan kekafiran, yaitu melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka segera bertaubat kepada Allah. Ancaman menjadi berguna. Jadi ketika Allah menyampaikan ancaman dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk kebaikan sebenarnya, yaitu jangan sampai nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Begitu sayangnya Allah kepada manusia. Manusia itu sendiri yang tidak mau menyayangi diri mereka. Allah apabila manusia berbuat baik, kembali kebaikan itu kepada diri manusia itu sendiri. Allah tidak perlukan apa-apa dari manusia, karena Allah maha terpuji. Allah maha kaya, tidak memerlukan apa-apa dari manusia. Kalaupun manusia tidak melakukan kebaikan, Allah tetap terpuji, karena Allah yang maha terpuji tidak bergantung kepada pujian manusia kepada Allah. Tidak. Maka ketika Allah memberikan peringatan kepada manusia, memberikan ancaman, tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan lebih khusus apabila kita sebagai orang-orang beriman diterangkan ayat-ayat ancaman seperti ini, maka jangan sampai kita seperti mereka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada terasa rasa bahwasanya akan melakukan, belum lagi melakukan, baru akan saja, akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau orang-orang kafir, maka segera untuk bertaubat kepada Allah, bawa diri ke jalan yang lurus kembali. Jangan biarkan diri, karena ada kita mendengar bahwasanya mereka ini mengaku sebagai orang-orang beriman, mengaku sebagai umat Islam, tetapi mengingkari ayat-ayat Allah. Ini tak sesuai lagi pada masa sekarang lah. Ini ayat Quran ini 14 abad yang lalu. Kita ini di zaman teknologi canggih lah. Nah, perkataan seperti ini adalah mengingkari. Kemudian mengolok-olok ayat Al-Quran, mengolok-olok ayat Al-Quran dengan mengatakan ini tidak membawa kepada kemajuan. Ayat Al-Quran ini bisa membawa kita kepada kemunduran. Coba lihat orang-orang yang tidak beriman sana, mereka mengapa jadi maju? Mengapa mereka sejahtera? Mengapa mereka kaya raya? Mengapa mereka kuat? Sebabnya adalah karena mereka tidak mendasari hidup ini lagi, tidak mendasarkan hidup ini lagi kepada wahyu-wahyu. Wahyu-wahyu ini membuat kita terhalang dari maju. Ini namanya mengolok-olok ayat Al-Quran. Maka apabila kita sebut, kalau untuk menilai seseorang fit dan proper test, umpamanya mau jadi apa dia, maka kita katakan kalau kita mau menetapkan seorang itu untuk memegang jabatan tertentu, maka kita akan fit dan proper test melalui ayat-ayat Al-Quran. Jangan lagi ayat Al-Quran ini.
Maka tak ada ustadz yang menanya orang yang di fit proper test itu, tak ada. Apa sebab? Sebab ustadz ini di mimbar sajalah. Ustadz ini untuk anak lahir satu, untuk anak khitan satu, untuk perkawinan satu, untuk kematian satu lagi. Sudahlah, lebih dari itu ustadz tak usahlah masuk-masuk dalam kehidupan ini. Orang yang seperti ini telah meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup. Kalau tidak masuk ke kategori mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka mungkin masuk ke dalam golongan orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran. Seakan-akan ayat Al-Quran itu tidak ada lagi bermakna, berguna, padahal ia adalah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi ayat ini hendaknya dijadikan sebagai tatapan apabila kita memang mengaku sebagai orang-orang beriman. Jadi tak cukup ayat Al-Quran itu dibacakan begitu saja. Kadang-kadang diperlombakan, berlomba dengan suara yang merdu, yang nyaring, boleh, silakan. Tapi kadang-kadang berlebih-lebihan, sehingga berlomba itu antar provinsi, tapi yang berlomba itu bukan dari provinsi tersebut, dibeli dari provinsi yang lain. Tujuannya untuk menang. Ini sudah bertentangan dengan kandungan Al-Quran, dan dihabiskan uang banyak-banyak untuk MTQ yang tidak lebih hanya sebagai angkuh-angkuhan dan sombong-sombongan. Provinsi kami juara 1, kabupaten kami juara 1. Kehebatan ayat Al-Quran adalah pada kandungan yang difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hendaknya yang perlu diperbanyak itu adalah pengajian-pengajian tafsir Al-Quran. Itu yang perlu diperbanyak supaya manusia faham. Dengan faham maka nanti manusia akan bersikap benar, akan melakukan perbuatan yang tepat, sehingga tidak melakukan kerusakan tapi malah melakukan kebaikan dan perbaikan. Nah, kalau kebaikan bermakna dia buat adalah satu yang baik. Kalau perbaikan, dia bisa memperbaiki yang rusak yang dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui. Ini yang kita nanti sekarang dari masyarakat yang sudah banyak masalah muncul di tengah mereka. Macam-macam masalah. Dalam politik kita lihat, dalam ekonomi kita lihat, dalam budaya kita lihat, dalam sosial kemasyarakatan kita lihat. Dalam budaya lebih buruk dan lebih teruk lagi keadaan. Maka mudah-mudahan dengan senantiasa bersama ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah masalah-masalah akan dapat diselesaikan. Kemudian umat ini akan menuju kepada kekuatan yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan sampai satu ketika nanti secara bersama-sama akan menuju ke peradaban yang sejati. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah berfirman, "Basyiril munafikin bi anna lahum adzaban alima." Berilah berita gembira kepada orang-orang munafik. Basyir, bisyarah maknanya berita gembira. Berita gembira adalah berita yang menggembirakan, yang apabila orang yang mendengar berita itu mendengarnya, maka membuatnya menjadi gembira. Jadi berita gembira itu berita yang menggembirakan, meskipun yang diberitakan itu belum terjadi lagi. Pernah kita sampaikan dahulu contohnya, umpamanya ada suami istri ingin punya anak, sudah bertahun-tahun ingin punya anak. Dia berusaha, satu ketika diberi berita gembira oleh dokter, bapak ibu akan mendapatkan anak. Istri sekarang sedang hamil. Ini adalah berita gembira. Gembira kah suami istri itu? Gembira sekali. Apakah anak sudah lahir? Belum. Tapi dengan berita itu sudah membuat mereka berdua gembira. Andaikan lahir anak, lebih gembira lagi.
Begitu juga lah ayat ini, berita gembira, berita yang menggembirakan. Itu adalah makna bahasa, berita menggembirakan. Itu yang terkandung dari kata basyir. Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan berita gembira itu untuk menerangkan azab yang pedih. Azab yang pedih ini bukan menggembirakan, azab yang pedih ini menakutkan. Tapi mengapa Allah gunakan kata berilah berita gembira kepada orang-orang munafik, sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Ini penggunaan kata ini disebut sebagai penggunaan sindiran. Sindiran. Orang itu umpamanya tak pandai, diberi pertanyaan satu tak bisa jawab, diberi pertanyaan satu lagi tak bisa jawab, memang dia tak pandai. Maka kita sebut wahai orang yang pandai, ini adalah pertanyaan yang terakhir untukmu. Itu sindiran namanya itu. Karena memang dia tak pandai, dah berkali-kali diberi pertanyaan tak bisa jawab. Kemudian disebut wahai orang yang pandai. Nah, itu adalah sindiran. Begitu juga kadang-kadang orang tua kepada anak begitu juga. Anaknya memang diperintah tak mau pergi, dilarang pula tak mau berhenti, maka orang tua pun mengatakan, hei anak bertuah. Nah, sebenarnya sindiran itu, bukan bertuah yang seperti itu. Nah, perkataan seperti itu perkataan sindiran. Dalam bahasa Arab namanya at-tahakkum. Ini adalah salah satu bentuk sastra Al-Quran, sastra bahasa Arab. Begitu juga lah sindiran dalam ayat ini. Berilah berita gembira kepada orang-orang munafik, sesungguhnya untuk mereka azab yang pedih. Nah, ini menyentakkan jiwa, hati, perasaan orang-orang munafik. Kalau disebutkan umpamanya berilah kabar penakut untuk orang-orang munafik itu bahwasanya bagi mereka azab yang memedihkan. Itu perkara memang biasa. Berbeda dengan berilah berita gembira. Menanti berita gembira apa yang akan disebutkan selepas ini. Tiba-tiba disebutkan sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Terkejut, azab yang pedih. Inilah dia ayat Al-Quran. Apa makna azab yang pedih? Azab yang pedih makna azab yang memedihkan. Apa biasanya yang membuat kita, biasanya kata pedih ini apa yang merasa pedih? Berlaku ke atas apa biasanya sehingga kita menyebut pedih? Nah, biasanya berlaku ke atas kulit. Umpamanya, aduh pedih. Umpamanya terluka tangan. Kemudian kena pula dia umpamanya dengan asam limau, umpamanya. Aduh, pedih. Itu dia pedih. Jadi pedih kaitannya dengan kulit. Untuk orang munafik azab yang pedih bermakna kulit mereka nanti akan dibakar oleh api dan mereka akan terasa pedih oleh azab tersebut. Dan setiap hangus kulit mereka, Allah akan ganti dengan kulit yang lain supaya mereka tetap terus merasakan kepedihannya. Karena yang merasakan pedih adalah kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap hangus kulit mereka, Allah ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sampai kapan diganti-ganti terus? Sampai masa yang tidak ada penghujungnya, selama-lamanya. Kemudian apa lagi yang merasakan pedih? Selain kulit, yang merasakan pedih adalah hati. Di kulit tak ada luka, tetapi terasa pedih juga. Tapi yang merasakannya adalah hati. Umpamanya ada orang yang mengeluarkan kata yang keji, umpamanya kata yang hina, maka hati kita menjadi pedih. Apalagi datang dari apalagi datang dari seorang anak umpamanya, ditujukan kepada orang tua sendiri, maka hati orang tua ini terasa pedih sekali. Allah, pedih sekali, kata-katanya menyakitkan.
Maka apabila disebutkan azaban alima di sini, azab yang pedih, yang memedihkan mulai dari kulit yang paling luar sampai ke hati yang paling dalam. Itu makna azab yang pedih. Disediakan untuk orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik itu? Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, alladzina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong mereka dan meninggalkan orang-orang beriman. Itu orang-orang munafik. Orang munafik ini kalau kita tanya, kamu beragama Islam? Menjawab, ya beragama Islam. Cepat sekali menjawab. Kalau mengangguk sampai ke lutut dia mengangguk. Orang munafik. Beriman, oh saya beriman. Alladzina wa minan nasi man yaquluna wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang munafik. Di mulut saja mereka beriman, tetapi di hati tidak. Sementara yang menjadi penentu iman itu adalah bukan mulut, tetapi adalah hati. Karena Allah tidak melihat kepada apa yang dikeluarkan di mulut. Allah melihat apa yang disimpan di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupamu, badanmu, tidak. Allah melihat ke dalam hatimu. Dalam hati itu tak ada apa-apa, tak ada iman. Maka mengapa orang munafik disebut nafik? Dari kata nafaqah, nafak itu maknanya kosong. Itu mana nafak. Secara bahasa nafak itu maknanya kosong. Nafak juga dalam bahasa Arab maknanya adalah terowongan. Maka kalau di Mekah itu di mana tinggal? Penginapan di mana? Di seberang nafak, maknanya di seberang terowongan. Mengapa terowongan disebut terowongan? Karena kosong. Tadi berisi. Gunung batu kan berisi tadi. Setelah dikorek maka jadi kosong. Yang kosong itu disebut terowongan. Mengapa orang munafik disebut orang munafik? Dia mengkosongkan hatinya dari iman. Awalnya ketika lahir ada iman, kemudian dia kosongkan, maka jadilah dia munafik, orang yang kosong. Apanya yang kosong? Hatinya. Dari apa kosong? Dari iman. Itu kata munafik. Dari kata nafak. Dia juga sama dengan nafkah. Nafkah itu maknanya mengosongkan, menafkahkan harta. Itu mengosongkan harta. Tadi dalam saku ini ada 50.000. Ada tadi, berisi. Setelah menafkahkannya, kosong. Nah, mengosongkan saku itu namanya menafkahkan harta. Itu makna nafak. Ini hebatnya bahasa Arab. Maka rugi yang tak belajar bahasa Arab. Rugi. Karena tidak dapat menikmati bahasa Al-Quran. Maka ahibbul araba li thalathin. Nabi itu suka bahasa Arab itu karena 3 perkara. Pertama, li'anni arabi. Pertama, karena aku adalah seorang bangsa Arab, suka bahasa Arab. Yang kedua adalah karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah bahasa penghuni surga nanti di dalam surga adalah bahasa Arab. Jadi yang tak bisa bahasa Arab maka nanti ketika di dalam surga langsung bisa bahasa Arab. Karena bahasa penghuni surga dalam surga adalah bahasa Arab. Tapi jangan pula memahaminya kalau begitu nanti dalam surga sajalah berbahasa Arab. Tak perlu belajar di dunia ini, bukan begitu maknanya. Perbuatan orang-orang munafik mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong yang akan menolong mereka dan meninggalkan orang-orang beriman, padahal mereka mengaku sebagai orang-orang beriman.
ini memang memedihkan hati kita, pedih hati kita dibuatnya. Orang beriman ditinggalkan, orang kafir pula yang diambil. Memedihkan, perbuatan mereka ini memedihkan hati orang-orang beriman di dunia ini. Maka balasan yang mereka terima pula di akhirat adalah balasan yang memedihkan mereka. Ini adalah kebijaksanaan Allah, keadilan Allah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Memedihkan hati orang-orang beriman. Maka balasannya azab yang pedih untuk mereka. Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka itu mencari kekuatan pada mereka, pada orang-orang kafir? Allah menerangkan tentang apa sebabnya orang-orang munafik itu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong mereka. Allah menyebutkan mereka ingin mencari kekuatan pada orang-orang munafik. Sebab mereka melihat orang-orang munafik, sebab mereka melihat orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang kuat. Pada hari inilah umpamanya orang-orang kafir itu orang-orang yang kuat. Maka banyak dari negara-negara Islam pada hari ini mengambil kawan-kawan penolong mereka itu adalah orang-orang kafir. Diundangnya, dijemputnya tentara-tentara kafir itu untuk membantu mereka. Dan itu kita lihat pada hari ini. Mestinya mereka meninggalkan orang-orang kafir dan membangun kekuatan sendiri. Bagaimana membangun kekuatan antara umat Islam, negara-negara Islam. Tapi sampai hari ini tak terdengar pula oleh kita negara-negara Islam membangun militer bersama di antara mereka, supaya mereka tak memerlukan lagi bantuan orang-orang kafir. Tapi sekarang ini kita lihat diberi pangkalan tentara kepada orang-orang kafir. Di mana letaknya ayat ini lagi dalam kehidupan mereka? Tambah-tambah pula mereka pandai pula bahasa Arab. Tak mungkin pula tak tahu ayat ini. Tahu, tapi tak mau tahu. Apabila demikian, maka dapatlah ancaman seperti yang kita sebutkan tadi. Apalah gunanya kenikmatan dunia yang sementara ini? Dan jangan sampai menjual akhirat yang abadi. Nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir itu di dalam neraka jahanam. Apa sebab? Sebab bersama-sama mereka dahulu ketika di dunia. Dan lebih parah lagi, tentara-tentara umat Islam itu bersedia pula dilatih oleh tentara-tentara kafir. Berbangga pula lah dia dilatih oleh tentara-tentara kafir. Akhirnya tahulah jurus kita itu oleh musuh. Kemana memukul itu jurus sudah tahu, karena dilatih, pelatihnya orang-orang kafir itu sendiri. Maka kalau mengalahkan musuh itu jangan berlatih dengan musuh pula. Ini di dalam dunia bela diri umpamanya. Maka fikirkan sendiri jurus-jurus apa untuk menghadapi musuh. Jangan jurus musuh itu pula yang digunakan. Musuh itu sudah tahu, ku ajar kamu satu, itu aku sudah tahu, untuk mengalahkannya 3 jurus ku sediakan. Maka mungkin menang. Lalu bagaimana supaya menang? Fikirkan jurus yang lain yang tidak ada pada orang kafir. Umpamanya jurus naga dia punya, kita jurus kucing mengamuk kita punya. Contoh mudah. Ini dalam dunia bela diri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang-orang beriman kekuatan, yang dengan kekuatan tersebut berlebihlah kekuatan mereka itu berbanding kekuatan orang-orang kafir. Maka di saat itu mampulah mereka untuk mengalahkan orang-orang kafir itu. Selagi mengambil orang-orang kafir untuk menjadi teman-teman penolong, tidak akan mungkin pernah mengalahkan orang-orang kafir tersebut. Dan hanya orang-orang munafik sajalah yang melakukan perbuatan yang seperti itu. Ini makna ayat.
Maka Allah membantah, salah itu orang-orang munafik yang mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, salah itu. Apakah mereka menyangka pada orang-orang kafir itu ada kekuatan? Kekuatan itu bukan pada orang-orang kafir. Allah menyebut di ujung ayat, fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Andaikan dilihat bahwasanya pada orang munafik itu ada kekuatan pada orang kafir itu ada kekuatan, andaikan dilihat pada orang kafir itu ada kekuatan sehingga terpedaya orang-orang munafik, padahal sebenarnya kalau dikaji-kaji, diteliti, kekuatan yang ada pada orang kafir itu datangnya adalah dari Allah juga. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Jadi apabila kekuatan itu dari Allah, Allah berikan, manusia menjadi kuat, tapi Allah cabut, manusia menjadi lemah. Allah yang menentukan. Nah, andaikan Allah beri kekuatan pada orang munafik, kemudian kepada orang kafir, andaikan Allah beri kekuatan kepada orang kafir, semestinya orang-orang beriman jangan minta pertolongan kepada orang-orang kafir yang dipandang kuat itu. Minta pertolongan kepada Allah yang maha kuat. Tapi orang munafik minta pertolongan kepada orang kafir. Ini membuktikan bahwasanya mereka tidak beriman kepada Allah. Andaikan beriman kepada Allah, maka meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada orang-orang kafir. Inilah dia bukti mereka sebagai orang-orang munafik. Jadi untuk mengetahui siapa orang munafik, lihat dari perbuatan mereka. Minta tolong pada siapa? Orang beriman minta tolong kepada Allah. Orang-orang munafik minta tolong kepada orang-orang kafir. Padahal kekuatan orang kafir itu dari Allah juga. Andaikan orang-orang beriman itu minta tolong kepada, andaikan orang-orang yang mengaku beriman itu, ini kita berikan penegasan di sini. Andaikan orang-orang yang mengaku beriman itu meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dan mereka akan mampu mengalahkan orang-orang kafir. Maka mereka menjadi gagah perkasa sebab mereka bersama dengan yang maha perkasa. Yang maha perkasa itu hanyalah Allah. Selain Allah tak ada keperkasaan. Karena kalaupun nampak ada kekuatan pada selain Allah, Allah yang memberi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah mencabutnya kembali dari siapa yang dia kehendaki. Jadi pada hakikatnya kekuatan itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Kalau milik Allah, kepunyaan Allah, maka Allah berkuasa memberi dan Allah juga berkuasa mengambil kembali sebab miliknya. Jadi kekuatan kita itu bukan milik kita. Kekuatan kita itu adalah milik Allah. Jangan menganggap, oh saya ini kuat lah. Tidak, sampai masanya tak kuat lagi. Kita tengok ramai orang yang dulu kuat, tapi sekarang tak ada lagi kekuatan. Tengok ketika dia kuat, mungkin kita tidak terfikir dia akan lemah, akan kuat selama-lamanya. Bertanding, tinju umpamanya, tumbang lawannya. Satu lagi lawan, tumbang. Satu lagi lawan, tumbang. Hebat, juara dunia. Tetapi apabila sampai masanya rupanya membawa diri pun dia tak mampu lagi. Untuk berjalan pun dia tak mampu lagi. Dahulu kuat, perkasa, mengalahkan siapa saja. Sekarang tidak berdaya lagi. Ini membuktikan bahwasanya kekuatan yang ada pada manusia bukan milik manusia itu. Manusia itu hanya memakainya saja. Yang memilikinya adalah Allah. Kalau pemiliknya mengambilnya kembali, hilanglah kekuatan manusia. Mestinya kalau kekuatan itu milik Allah, minta kepada Allah. Tapi orang-orang munafik pula meminta kepada orang-orang kafir. Perbuatan itu sangat memedihkan hati orang-orang beriman. Ini jangan sampai berlaku lagi. Pada hari ini ada juga lebih percaya kepada orang kafir lagi jadi pemimpinnya dari orang-orang beriman.
sehingga tak dipilihnya orang-orang beriman, orang kafir yang dipilihnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan ke atasmu di dalam Alkitab. Apa yang telah Allah turunkan? Kebenaran yang Allah turunkan. Kebenaran adalah berupa apa? Berupa an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kebenaran yang ingin Allah sampaikan kepada orang-orang beriman yang telah diturunkan di dalam Al-Quran, yaitu apabila ada mendengar orang-orang kafir mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, maka tinggalkan orang-orang kafir tersebut. Jangan duduk bersama mereka lagi. Kalau duduk juga bersama dengan mereka, tidak mengingkarinya, bahkan berpuas hati pula dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu, maka ancamannya adalah akan diserupakan dengan mereka, serupa seperti mereka. Ini telah ditetapkan di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran. Maka apabila telah ditetapkan, jangan sampai seperti itu, supaya tidak diserupakan dengan orang-orang kafir itu. Maka apabila terdengar dari mulut orang-orang kafir mengingkari kebenaran, terdengar dari mulut orang-orang kafir mengolok-olok Al-Quran, maka segera tinggalkan mereka. Jangan duduk bersama mereka. Bermakna mesti memisahkan diri dari mereka. Dikhawatirkan nanti akan tercabut iman di situ, karena akan dibawa hanyut ke dalam kekufuran. Karena apabila mengingkari ayat-ayat Al-Quran bermakna kekafiran. Apabila mengolok-olok ayat Al-Quran bermakna tidak mengagungkan Al-Quran, bermakna itu adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka jangan duduk bersama orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, bahwasanya apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang-orang kafir, maka jangan duduk bersama orang-orang kafir itu. Ini terjadi dahulu di kota Mekah. Kafir Quraisy apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka mengolok ayat-ayat Allah yang turun itu. Mereka mengatakan, kami bisa juga untuk membuat ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Karena di dalam Al-Quran kan ada bentuk sajaknya juga. Di belakangnya sama inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, kan ada ra. Maka kami pun bisa juga buat yang seperti itu. Dibuatnya pula ayat ya ayyuhal fil, wahai gajah, zanabuka tawil, yaitu ekormu panjang. Dia ada lam-lam juga, tapi tak ada makna di dalamnya. Ini namanya mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Al-Quran. Digunakan kononnya hampir sama, tetapi rupanya isi di dalam adalah mengejek dan mengolok-olok. Dan mereka tidak akan mampu untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran bukan hanya dari sisi susunan kata saja, pemilihan kata saja, kemudian bentuk sajak di belakangnya saja, tetapi ayat Al-Quran lebih dari itu adalah kandungannya berisi petunjuk. Itu yang menjadi keistimewaan Al-Quran. Apabila menjumpai orang yang mengingkari dan mengolok-olok Al-Quran, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Jangan ini bermakna hukumnya adalah haram. Larangan kan? Larangan hukumnya adalah haram. Kalau duduk juga bagaimana? Berdosa. Jadi segera berdiri,
dan tinggalkan kelompok itu. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya ingkari kalau ada orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian kalau tidak mau juga dia tetap juga dia mengingkari kebenaran dengan perkataan-perkataan yang buruk dan tercela, maka tinggalkan orang tersebut. Jangan duduk bersama mereka lagi. Ayat ini adalah juga pengajaran bagi kita untuk kita pakaikan kepada orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Umpamanya lagi, contoh mudahlah supaya mudah untuk difahami. Ada satu organisasi, yang organisasi itu di dalam perkumpulan-kumpulan, di dalam diskusi-diskusi mereka mengolok-olok ayat Al-Quran, maka tinggalkan perkumpulan tersebut, tinggalkan organisasi tersebut. Jangan lagi di dalam organisasi tersebut bersama dengan mereka. Kalau begitu, kalau bersama juga tak mau meninggalkan, serupa dengan mereka. Ini dalam perkara-perkara yang sudah disepakati, ya, dalam perkara yang disepakati. Jangan pakaikan pula ayat ini dalam perkara-perkara khilafiyat. Ini bisa memecah belah umat nanti. Ayat ini untuk orang kafir, jangan dipakaikan pula untuk perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyat. Umpamanya satu menggerakkan sekali dan satu lagi menggerakkan berkali-kali. Nampak tak sama ini, saya sekali dia berkali-kali. Saya tak mau duduk bersama dengan kamu lagi karena kita berbeda. Kamu pakai kunut, kami tak pakai kunut. Kamu 8 rakaat, kami 20 rakaat. Ini yang memisahkan antara kita. Tak boleh itu. Ini telah salah memakaikan ayat ini untuk orang kafir. Dan banyak sekarang kelompok menggunakan ayat yang salah di dalam pendalilan mereka. Ayat itu digunakan untuk orang kafir, tapi digunakannya untuk sesama beriman, hanya karena perbedaan pendapat yang di dalam Islam diperbolehkan karena masalah ijtihadiyah. Ayat ini jelas, ya, ini untuk orang kafir ini. Ustaz, ini ada dalil Ustaz, jangan duduk bersama mereka. Iya memang ini jangan duduk bersama mereka, tapi mereka yang dimasukkan itu siapa? Akhirnya buat masjid baru sendiri karena tak boleh duduk bersama mereka. Salam pun tak mau dia melakukannya. Kalau kita ucapkan salam, tak pula mau menjawabnya. Ini disebabkan karena kesalahfahaman di dalam menggunakan dalil. Ada orang seperti itu. Ada juga orang itu namanya al-ghuluwu fiddin, orang yang berlebih-lebihan dalam perkara agama. Pakaikan dia kepada kandungan ayat yang sebenarnya. Ayat ini untuk orang kafir, pakaikan untuk orang kafir. Innakum idzam mithluhum. Kalau kamu tak mau meninggalkan majlis mereka, majlis orang-orang kafir yang mengingkari dan mengolok-olok ayat Al-Quran itu, bermakna kamu serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau kamu serupa dengan mereka, sementara mereka pula Allah telah mengumpulkan mereka, orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Kalau kamu serupa dengan mereka, maka kamu pun akan bersama dengan mereka di dalam neraka jahanam semuanya. Maka ayat ini menjadi ancaman untuk siapa saja apabila berkaitan dengan perbuatan yang tercela, yaitu mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini mulia sekali, adalah firman-firman Allah yang suci, diturunkan kepada hamba yang suci melalui perantaraan malaikat yang suci, di bulan Ramadan yang suci, di tanah yang suci. Tak nampak ini keistimewaannya, kehebatannya. Di kota Mekah, kota yang suci. Di kota Madinah, kota yang suci. Tapi malangnya masih ramai juga yang belum lagi terbuka hati untuk melihat
memahami, meyakini keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang didapatkan, mudah-mudahan dengan kefahaman yang didapatkan, terbuka hati, hati yang keras menjadi lembut, kemudian hati yang beriman bertambah keimanan, sehingga bertambah-tambahlah cinta kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.